Kita mulai Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus Dia limpahkan kepada kita semua, terutama adalah nikmat Islam, juga nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah. Dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis ta'lim sambil menunggu tiba waktu salat berikutnya, yang mana pada ini semua terdapat keutamaan yang sangat-sangat besar ya. Salat berjamaah ya lebih utama daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Perbandingannya 1:27, bukan 1:5, bukan 1:3, tapi 1:27. Maka sangat disayangkan mereka yang tidak ikut salat berjamaah. Yang kedua adalah kita sambil ngaji, yang mana keutamaan ngaji, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan ya, dari rumah kita berjalan menuju masjid ya untuk menuntut ilmu, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan permudah kita masuk ke dalam surga ya. Dan yang ketiga, sambil kita menunggu tiba waktu salat berikutnya ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa hal ini akan meninggikan derajat seseorang dan menghapuskan dosa-dosa dan termasuk jihad fisabilillah ya. Maka berkumpul pada kesempatan ini keutamaan di atas keutamaan ya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Bapak-bapak, adik-adik, dan ibu-ibu yang hadir juga ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala terus limpahkan kepada kita rahmatnya. Seperti yang disampaikan pada kesempatan malam ini ya, pembahasan yang akan kita bahas berkenaan dengan tarhib Ramadan ya, tarhib Ramadan. Kira-kira apa arti tarhib, Pak? Tarhib. Ada tarhib pakai H, ada tarhib pakai H. Jadi jangan salah baca, Pak. Kalau tarhib apa? Kalau tarhib apa? Beda antara H dengan H ya. Jadi kadang kalau kita mengucapkan sebuah huruf saja, beda sedikit itu punya beda arti. Seperti lafaz alim dengan alim, walahum adabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Tapi kalau kita menyebutnya walahum adabun alim, salah, artinya berubah. Nah, demikian pula kata tarhib dengan tarhib itu beda. Kalau tarhib pakai ha ya, dari kata rohaba yurohibu tarhiban, artinya menyambut. Nah, tarhib. Kalau tarhib pakai ha, rohaba yurohibu tarhib, menakut-nakuti. Ya bisa benar dari satu sisi ya, memperingatkan manusia kalau sampai meremehkan ya puasa Ramadan, menyia-nyiakan, di situ kita peringatkan, bisa tarhib ya. Cuma yang dimaksud dengan
yang kita akan kaji pada kesempatan malam ini adalah tarhib pakai hak. Bagaimana menyambut bulan Ramadan, ya. Bagaimana menyambut bulan Ramadan. Ya. Tentu agar kita dapat maksimal, ya, mengisi bulan Ramadan, ya, kita harus apa Pak sebelumnya? Kira-kira apa Pak? Mempersiapkan diri, betul, itu dia persiapan. Ya, maka pembahasan kita tarhib di sini adalah isti'dad qabla Ramadan, persiapan sebelum memasuki bulan Ramadan. Ya, agar apa? Agar kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan. Ya. Kalau kita misalnya ya kalau kita dulu ketika sekolah, ya. Supaya nilai kita misalnya besok ujian, ya, supaya nilai kita bagus, ya, setiap kita diminta untuk mempersiapkan diri, ya, dengan kita belajar, memurojaah pelajaran yang sudah kita pelajari, kemudian mengingat, ya, menghafal, kemudian membaca kembali dan seterusnya. Itu semua agar apa? Agar nilai ujian kita bagus, ya. Maka demikian pula agar kita dapat, yakni ketika Ramadan, kita masuk bulan Ramadan, dan nanti setelah Ramadan kita mendapatkan hasil yang sangat bagus, ya, dengan membawa banyak pahala, derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita terampuni, ya. Maka mau nggak mau kita harus punya persiapan sebelum memasuki bulan Ramadan, ya, sebelum memasuki bulan Ramadan. Kenapa? Karena di antara sebab sebagian orang menyia-nyiakan Ramadan adalah karena apa? Karena apa Pak? Tidak mempersiapkan diri. Nah, tidak mempersiapkan diri. Maka pada kesempatan ini kita akan bahas apa saja persiapan yang perlu kita siapkan sebelum memasuki bulan Ramadan. Ya. Baik, ada beberapa persiapan, ya, sebelum memasuki bulan Ramadan. Yang pertama adalah ad-du'a, berdoa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tahun yang lalu sebelum bulan Ramadan saya pernah nyampaikan juga, ya. Kira-kira apa doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum memasuki bulan Ramadan? Ada 3 hal, ya. Ada yang mungkin tahu atau mungkin pernah ingat misalnya, apa doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa Pak? Apa Pak? Kira-kira? Nah, ya. Ada 3 yang kita panjatkan. Kalau sebagian orang kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tapi belum cukup itu, ya, belum cukup, ya. Ada lagi hal yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3. Betul doanya, cuma belum cukup. Betulnya memang kita minta kepada Allah keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan disampaikan, tetapi nggak cukup disampaikan. Maka kita akan bahas pada kesempatan malam ini doa yang kita panjatkan itu ada 3. Pertama tadi disampaikan ke bulan Ramadan. Kenapa? Kita perlu minta kepada Allah disampaikan. Karena belum tentu ajal kita sampai Ramadan. Kita nggak tahu. Karena ada sebagian saudara-saudara kita yang ternyata, ya, di bulan Sya'ban ini, ya, dia keburu dijemput oleh ajal kematian, ya, sehingga nggak kesampaian ke bulan Ramadan. Dan ternyata Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhirnya. Bukankah kita mendapatkan info? Ya, mungkin gak usah jauh-jauh, mungkin sekitaran sini belum lama ada yang kita mendapatkan berita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, telah meninggal dunia si fulan, ya. Atau mungkin kita mendapatkan berita di WhatsApp, ya, di grup WhatsApp bahwa telah meninggal dunia, ya, fulan atau fulanah, ditulis innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Karena kenapa? Kita nggak tahu ajal kita, apakah kita sampai ke bulan Ramadan atau tidak. Ya, maka permintaan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah meminta agar disampaikan ke bulan Ramadan. Meminta disampaikan. Betul, wa balighna Ramadan, tapi tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena ya banyak orang yang memasuki bulan Ramadan, bahkan bertahun-tahun masuk bulan Ramadan, ya dia berada di bulan Ramadan, tetapi dia tidak maksimalkan, ya. Tetapi dia jadikan Ramadan sama seperti bulan-bulan lainnya, tidak ada peningkatan dalam amal soleh, tidak dia isi dengan amal soleh. Nah, apa kita ingin seperti ini, Pak? Kita ingin, yakni kita masuk bulan Ramadan biasa-biasa saja. Kan enggak kan? Ya, kita ingin di samping kita masuk bulan Ramadan pun ada perbedaan. Ya, ada peningkatan dalam amal. Yang tadinya cuma mengerjakan yang wajib-wajib saja, kita tambahkan dengan yang sunnah. Yang tadinya sedekahnya, mungkin yang sebelumnya ada bakhil, kita jadi dermawan. Yang mungkin kalau sedekah kita kecil, jadi banyak. Ya, nah ini maksudnya. Ya. Jadi yang kita ingin kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua adalah di samping disampaikan adalah apa? Dimudahkan beramal soleh. Nah ini yang terpenting, ya, dimudahkan beramal soleh. Karena banyak orang yang bertahun-tahun menjumpai bulan Ramadan, tetapi dia tidak isi dengan amal soleh. Ada yang sampai naudzubillah min dzalik, siangnya ya berbuka, siangnya tidak berpuasa. Ada, ya kita lihat mungkin kalau kita berangkat kerja misalnya di pinggiran jalan, ada yang mungkin mampir ke warung makan di siang bulan Ramadan. Ada yang ke warung kopi ngopi, ya kan? Ada yang ngeteh, ada yang minum es, bahkan ada yang masih jualan di siang bulan Ramadan. Ya, apa ini menunjukkan dia apa? Bukankah ini menunjukkan bahwa dia tidak manfaatkan bulan Ramadan? Sebenarnya Pak, orang yang seperti ini, ya sebenarnya ya, ini orang yang apa? Dia menolak pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal puasa Ramadan Allah syariatkan maksudnya apa? Untuk mendidik kita semua, ya, melatih kita semua agar kita dipersiapkan menjadi orang-orang yang bertakwa, yang nantinya berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surganya Allah muiddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Allah ingin kita semua masuk ke dalam surganya, ya. Dan Allah sudah menetapkan bahwa surganya ditetapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka Allah perintahkanlah kita bertakwa. Bukan hanya memerintahkan bertakwa, tetapi apa? Menerangkan keutamaan takwa. Di dunianya akan Allah berikan jalan keluar terhadap setiap masalah yang dihadapi. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah urusannya, ya. Dan bukan hanya menerangkan keutamaan takwa, memotivasi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mensyariatkan amalan yang kalau mereka lakukan mereka bisa bertakwa. Itulah puasa, yang insya Allah sebentar lagi bulannya akan menghampiri kita, ya. Nah, sebenarnya mereka yang berbuka di siang bulan Ramadan tidak berpuasa secara tidak langsung apa? Dia mengatakan lisanul hal. Lisanul hal maksudnya keadaannya menyatakan, ya Allah, maaf ya Allah, saya tidak siap menerima pendidikan darimu. Kira-kira orang yang seperti ini gimana, Pak? Bulan Ramadan Allah syariatkan puasa. Tegas dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Tapi dia menolaknya, dia tidak berpuasa. Nah, kira-kira orang yang seperti ini gimana? Padahal Allah inginkan dia jadi orang yang bertakwa. Allah ingin Allah berikan kepadanya kebahagiaan di dunia dan nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga, ya. Tapi dia tidak mau. Orang yang seperti ini orang yang sombong sebenarnya. Dan secara tidak langsung tidak menginginkan kebaikan dan tidak siap menerima pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang lebih buruk, ya, yang lebih rugi daripada orang yang
Tuhannya menginginkan kebaikan dan kebahagiaan untuknya, tetapi dia malah menolaknya dengan tidak mau nurut terhadap perintahnya. Ya, udah ingin Allah ajak kepada kebaikan, dilatih supaya dia nantinya mudah melaksanakan perintah Allah, dilatih supaya nantinya terbiasa menjauhi larangan Allah. Ya, tetapi dia nggak mau ngikuti. Ya, maka orang yang seperti ini sudah tidak bisa lagi diharapkan kebaikan. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya. Maka kata Nabi SAW, man hurima khairuha faqad hurim. Orang yang terhalang dari mendapatkan kebaikan bulan Ramadan dialah orang yang malang. Orang yang malang, orang yang seperti itu. Nah, kita nggak ingin seperti itu. Maka yang kita mintakan kepada Allah yang kedua adalah agar setelah kita memasuki bulan Ramadan, Allah memudahkan kita mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam amal soleh. Ini yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua. Apa cukup sampai di sini, Pak? Ada lagi nggak kira-kira yang perlu kita mintakan? Di samping, oh nggak kedengar. Ya. Ya, ramai anak-anak ya. Ya baik. Ya, mudah-mudahan jelas ini suaranya. Ya, mudah-mudahan jelas lah ya. Baik. Nah, Pak, kira-kira permintaan kita yang berikutnya yang kita mintakan kepada Allah, di samping pertama disampaikan, yang kedua dimudahkan beramal soleh, apa kira-kira permintaan yang ketiga? Yang penting juga, kira-kira apa, Pak? Apa Pak kira-kira? Yang ketiga adalah minta kepada Allah agar setelah kita beramal, amal kita diterima. Ini penting. Karena kata Nabi SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi dia tidak memperoleh apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus. Apa? Tidak diterima. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan betapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail, tetapi dia tidak memperoleh pahala dari qiyamul lail selain bergadang di malam hari. Menunjukkan belum tentu orang yang beramal diterima. Maka kita minta kepada Allah agar setelah kita beramal, amal kita diterima. Ya, karena banyak penyebab amal tidak diterima. Dari mulai niatnya tidak ikhlas, berpuasa bukan karena Allah, tetapi gengsi. Apa kata orang kalau sampai saya nggak berpuasa? Orang pada puasa, masa saya nggak puasa? Nah, ini udah niatnya udah salah. Ya. Atau misalnya dia menjalankan suatu ibadah, ya, dalam pelaksanaannya nggak mau ngikuti tuntunan Rasulullah SAW, juga sama. Atau pendorong dia beramal adalah karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, juga sama. Ini penyebab amal tidak diterima. Atau setelah beramal dia ujub, ditimpa sombong, dan kemudian merendahkan orang lain. Orang lain nggak ada artinya sama saya. Belum saya kalau qiyamul lail, bisa sampai lama. Saya kalau sedekah banyak uang yang saya keluarkan. Dia nggak pernah nengok orang terdahulu. Bagaimana Rasulullah SAW kalau sholat sampai bengkak kakinya. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq kalau infak sampai habis seluruh hartanya. Itu karena seperti katak dalam tempurung, nggak pernah melihat luar. Merasa ketika sudah infak, misalnya dia punya uang banyak, jadi 100 juta itu ringan. Oh, saya udah infak segini 100 juta, ya. Padahal punya uang sampai miliaran, itu termasuk kecil. Maksudnya melihat kepada hartanya yang banyak. Kalau Abu Bakar nggak tanggung-tanggung. Nah, ujung ini termasuk yang menghapuskan amal, ya. Atau setelah dia beramal, dia iringi dengan apa? Dengan kemaksiatan. Sehingga jadilah dia orang yang bangkrut. Ya, pernah Nabi SAW bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, menurut kami orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dinar dan dirham, udah nggak punya harta lagi. Sebelumnya dia punya. Maka Nabi SAW memberikan gambaran pandangan yang lain. Orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholatnya, dengan bawa pahala zakatnya, dengan bawa pahala puasa. Tapi sayangnya dia mendolimi si A, mendolimi si B, memakan harta si A, memakan harta si B.
menodai kehormatan si A, menodai kehormatan si B dan seterusnya. Dia dia iringi dengan perbuatan buruk sehingga diambillah kebaikannya untuk membayar kezaliman yang dia lakukan sehingga sampai habis. Jadilah dia orang yang bangkrut. Nah, ini termasuk yang menghapuskan amal. Nah, kita nggak ingin seperti itu. Maka yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga adalah agar setelah kita beramal, Allah menerima amal kita. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira apa doa dalam bahasa Arab yang mencakup 3 permintaan ini? Apa kira-kira, Pak? Sekarang udah zaman serba mudah. Kita ini sering dapatkan di grup tausiah, orang share. Nah, kira-kira apa doanya, Pak? Kalau tadi saya katakan kalau cuma balik ke Ramadan belum cukup. Ya, dan keliru mungkin sebagian orang mengatakan ini doa dari Nabi SAW, bukan, karena hadisnya tidak sahih. Lalu apa yang masyhur? Ya, yang masyhur adalah Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya. Kalau bentuk jamaknya Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Nah, ini 3 yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allahumma salimni atau salimna li Ramadan, ya Allah sampaikan aku atau kami ke bulan Ramadan. Betul, ya kan? Yang kedua, wasallim Ramadan li atau lana, dan jagalah Ramadan untukku agar aku dapat memaksimalkan. Yang ketiga, wa taqabbalhu minni wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah dariku amal ibadahmu. Nah, ini yang kita mintakan. Doa ini dibaca oleh 2 orang tabi'in bernama Yahya bin Abi Katsir dan Makhul Asyami. Ya. Mereka sebelum Ramadan membaca doa ini. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya, Allahumma sallim li Ramadan, ya Allah jagalah atau sampaikan aku ke bulan Ramadan, wa sallim Ramadan li, dan jagalah Ramadan untukku, wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah dariku amal ibadahku. Nah, ini doa yang kita panjatkan sebelum Ramadan. Nah, ini persiapan pertama. Ya. Kenapa perlu berdoa? Kenapa perlu berdoa? Jelas, karena kita butuh sama Allah. Dan karena kalau kita mengandalkan kemampuan kita, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia lemah. Ya, semangat di awal, coba lihat ya, pada beberapa hari ke depan, beberapa pekan ke depan, kita dapatkan lemes. Jadi males, ya, loyo, futur, tidak semangat. Dan itu kita saksikan di bulan Ramadan, setiap Ramadan. Lihat aja di awal Ramadan, masjid-masjid penuh. Ya, sampai-sampai saking penuhnya ditambahkan tenda, ditambahkan lagi terpal, nggak muat. Tapi lihat beberapa hari ke depan, ya, sepekan saja sudah ada kemajuan, ya, sudah ada kemajuan, ya. Nah, semakin maju softnya. Nah, ini boleh jadi wallahu a'lam karena di awal sebelum Ramadan dia nggak mohon kepada Allah agar diistiqomahkan, dimudahkan beramal soleh. Boleh jadi sebabnya itu, mengandalkan kemampuan diri, saya pasti bisa memaksimalkan bulan Ramadan. Padahal manusia memang mengandalkan kemampuan dirinya di awal doang semangat, cuma berapa hari, berapa pekan udah nggak semangat. Ya, maka kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bantuannya, namanya taufik. Ya, butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bantuannya. Gitu. Dan Nabi SAW sendiri menyatakan inna likulli 'abidin syirrah. Ahli ibadah itu punya masa-masa semangat. Wa ba'da syirratil fatrah, setelah berlalu masa semangat ada masa dia futur. Dan itu kenyataan. Setelahnya dia kurang semangat, malas. Nah, yang terpenting kalau sampai ketika kita futur kita masih tetap mengerjakan kewajiban, masih insya Allah selamatkan. Tapi kalau sampai futurnya meninggalkan kewajiban, ini faktor halal kata Nabi SAW, maka dia binasa. Nah, ini yang pertama kenapa kita berdoa kepada Allah, dan isi doanya apa? Ingat Pak ya, berdoa ya mencakup 3 hal tadi. Gitu. Baik, yang kedua,
Yang kedua, kira-kira apa Pak persiapan lainnya Pak? Agar kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan. Ya. Membiasakan diri sejak sekarang beribadah. Ya, membiasakan diri sejak sekarang beribadah. Jangan tunggu nanti saya banyakin baca Al-Quran pas bulan Ramadan aja. Dari sekarang kalau bisa banyakin baca Al-Quran, ya, punya target, ya. Sehari 1 juz, maka dalam waktu 30 hari 30 juz. Sehari 2 juz, maka dalam waktu 30 hari 2 kali, atau 1 bulan 2 kali khatam. Kalau sehari 2 juz, ya, 2 kali khatam. Sehari 3 juz, berapa kali khatam? 3 kali khatam. Nah, ini tidak target. Baiklah, Syaban ini saya coba sehari 1 juz. Nanti pas Ramadan jadi 2 juz. Nah, ini baru pembiasaan. Ringan 1 juz itu. 1 juz itu cuma berapa lembar Pak? 10 lembar atau 20 halaman. Ya, 20 halaman atau 10 lembar. Kalau kita bagi bisa ringan. Pagi 3 atau 4 lembar. Siang 3 lembar, udah 7 lembar. Sore 3 lembar, udah 10 lembar, selesai 1 juz. Dan kalau kita mau 1 juz sekaligus itu cuma makan nggak sampai 1 jam. Ya, kurang lebih 40 menit. Ya. Saya yakin yang di sini kalau berangkat kerja ada yang mungkin jauh, memakan waktu bisa sampai 1 jam atau setengah jam lebih, atau mungkin lebih dari 1 jam kalau lebih jauh lagi. Itu kalau di kendaraan umum sambil baca Al-Quran, buka Al-Quran, bisa selesai itu 1 juz. Kebanyakan kita kurang memanfaatkan, ya, di kereta, ya, pada buka HP, ya buka HP. Cuma yang dilihat antara media sosial, ya, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain, ya. Kemudian buka YouTube, ya, nonton video atau lain sebagainya yang ada di YouTube. Yang ketiga, main game. Ini rata-rata di kendaraan umum, di kereta, di bis, ya. Kalau sekiranya kita buka Al-Quran, insya Allah selesai 1 juz. Ya. Bukan berarti kita nggak boleh buka media sosial, YouTube, dan main game, tapi tidak berlebihan dan sempatkan membaca Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran inilah yang membuat hari-hari kita berkah, ya, membuat hari-hari kita bernilai, berkualitas. Ya. Hari menjadi tidak berkualitas, tidak bernilai itu ketika kosong dari membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, "Mathalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang ingat sama Allah dengan orang yang tidak ingat itu seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Maksudnya apa? Orang yang di sela-sela harinya ingat sama Allah seperti baca Al-Quran, seperti orang yang hidupnya berkualitas. Tapi orang yang gak sempatkan membaca Al-Quran di sela-sela waktunya seperti orang yang mati. Hidupnya tidak berkualitas, tidak bermakna, tidak bernilai. Ya. Ada kalimat, ya. Semua WhatsApp dibaca, ya, kemudian Facebook dilihat, YouTube dilihat, ya, kemudian pesan-pesan, ya, notifikasi dilihat semuanya. Tapi Al-Quran ya tidak dibaca, maka dia akan sakit, ya, akan menyesal. Di mana? Di kubur. Ya, dia akan menyesal di kubur, ya. Dan ingin balik ke dunia dan ingin mengisi waktu-waktunya dengan diantaranya membaca Al-Quran, ya. Apalagi di bulan Ramadan. Nah, jadi dari sejak sekarang kita biasakan membaca Al-Quran, ya. Dari sejak sekarang kita biasakan membaca Al-Quran. Nah, sebagian kita ingin yang sederhana, simple, nggak ingin kemana-mana bawa terlalu banyak, bawa dompet, bawa HP, bawa lain-lain terlalu banyak. Inginnya simple, ya. Rata-rata yang dibawa antara dompet dengan HP. Nah, kalau memang ingin simple, HP kita kan bisa diinstal Al-Quran. Maka harus diinstal Al-Quran dari Play Store, cari Al-Quran, mau yang Arab sama terjemah silahkan diinstal.
HP yang tidak ada keberkahan, HP yang tidak ada Al-Qurannya. Semua ada, Al-Quran nggak ada. Ini HP yang tidak ada keberkahan dan kebaikannya. Nah ini kalau mau simple, karena kan diantara kita nggak ingin banyak bawa barang kemana-mana, inginnya sederhana, bawa ya cuma sedikit barang, cuma bisa untuk semuanya. Nah diantaranya dompet sama HP harus diinstal Al-Quran. Kemudian apa lagi? Ibadah lainnya, ya, sholat ditambahkan dengan sholat sunnah rawatib. Kenapa sih kita perlu mempersiapkan, maksudnya membiasakan beribadah dari sejak sekarang agar nantinya ringan ketika memasuki bulan Ramadan? Karena sudah terbiasa. Seakan-akan ini sebagai pemanasan. Ya, kita mau berenang, kalau kita langsung loncat ke kolam renang, nggak pemanasan dulu, rata-rata nggak tahan lama. Kita ngap-ngapan, ngos-ngosan, ya. Maka dengan kita keliling kolam, dengan kita olahraga dulu sebelumnya, bisa agak lama di dalam kolam. Demikian pula kalau kita ingin ringan nantinya ketika masuk bulan Ramadan, ya, puasa ringan, sholat tarawih ringan, baca Al-Quran ringan, maka dibiasakan dari sejak sekarang, ya, melakukan semua amal saleh itu, ya, banyakin baca Al-Quran, ya, kemudian juga sholat sunnah ditambahkan dengan sholat sunnah rawatib, ya, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 atau 4, setelahnya 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2. Kemudian juga kita coba supaya merasakan ringan dalam menjalankan itu semua, kita bandingkan. Kenapa kita untuk dunia kita bisa lama, untuk olahraga bisa sampai mungkin berjam-jam, ya, untuk main bisa sampai berjam-jam, tapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kita nggak siap. Maksudnya begini, terkadang di antara kita seperti sholat malam misalnya nggak tahan lama kalau umpamanya baca terlalu lama, ya memang maklum ya zaman sekarang. Tapi kalau kita lihat Rasulullah SAW itu sampai memang jauh kita dengan beliau, cuma jangan juga kita terlalu sebentar. Sampai ada yang terlalu berlebihan, ya, sampai sholat tarawih yang berapa rakaat 23 dilakukan cuma berapa menit, 7 menit, ya, sholatnya kayak apa namanya, ya pokoknya kayak kalau setelah hadis itu burung mematuk cepet banget, ya, Allahu Akbar, kayak gitu, dia baca cepat sekali, tidak tumanina. Orang yang seperti ini kira-kira sah nggak Pak? Sah nggak Pak? Tidak sah secara hukum fikih, tidak sah, karena tidak tumanina. Kalau kita baca kitab fikih, di antara rukun sholat itu tumanina. Tumanina itu al-makthu zamanan ba'da istiqraril a'dha, diam sejenak setelah, maksudnya nggak buru-buru. Kalau umpama belum sempurna ruku baru bangun, belum sempurna tidak langsung sujud, belum sempurna sujud bangun lagi, seperti ini nggak tumanina, nggak sah secara hukum fikih. Ya, dalilnya ada seorang sahabat dulu di zaman Nabi SAW, beliau masuk masjid dan sholat buru-buru. Setelah selesai sholat, datang kepada Nabi SAW mengucapkan salam. Apa kata Nabi SAW kepadanya? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi, sholat lagi, kamu belum sholat. Nah, lihat tuh, ya. Apa kata Nabi SAW? Kamu belum sholat. Karena sholat seperti ini sholat apa namanya, ngasal seperti itu. Ya, makanya kalau sampai terjadi seperti itu, jangan kita sholat di situ daripada sholat kita nggak sah, gitu. Cuma anehnya malah orang-orang berbondong-bondong malah ke situ. Aneh, nggak sah itu secara hukum fikih. Coba aja kita lihat rata-rata para fuqaha mengatakan nggak sah sholat seperti itu. Gitu, ya. Nah ini kita jangan seperti itu kalau mau sholat, ya, nggak sah. Itu kemudian juga bisa membiasakan dari sejak sekarang berpuasa. Ya, puasa ya memperbanyak kalau bisa dari awal, tidak pas akhir-akhir. Makanya ulama menerangkan ada 3 hukum. Yang pertama sunnah, kalau dari bagian awal, dengan puasa Nabi Daud silahkan, atau Senin Kamis silahkan, tambah dengan Ayyamul Bid 13, 14, 15 silahkan, ya. Dan kalau sudah di pertengahan kurang utama. Kata Nabi SAW, idan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau Sya'ban sudah di pertengahan jangan puasa. Maksudnya bukan dilarang, tapi kurang utama. Kalau mau dari bagian awal. Dan bisa menjadi haram dalam 2 keadaan.
Yang pertama adalah puasa Sya'bannya di akhir bulan Sya'ban sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Tanggal 28-nya, tanggal 29-nya baru puasa Sya'ban haram. Karena kata Nabi SAW dalam hadis sahih, la tataqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain. Jangan awali Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Kecuali kalau sebelumnya sudah biasa berpuasa silakan. Dan sejak awal Sya'ban sudah biasa puasa, ya silahkan lanjutkan sampai akhir. Ya, tapi kalau nggak puasa sama sekali, pas puasa mau tiba bulan Ramadan sehari atau 2 hari nggak boleh. Ya, dilarang oleh Nabi SAW. Yang kedua adalah puasa pada hari yang masih meragukan, belum jelas apa sudah masuk bulan Ramadan atau masih bulan Sya'ban. Dalam hadis Ammar disebutkan man shamal yawmal ladzi yushakku fihi faqad asaba al-qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang masih meragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini rincian hukum puasa Sya'ban. Kalau mau dari bagian awal, kurang utama kalau di pertengahan, jadi haram dalam 2 keadaan. Sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, atau berpuasa yang masih meragukan, pada hari yang masih meragukan. Nah, jadi kita biasakan sejak sekarang beribadah supaya nggak kaget nantinya. Orang yang sebelumnya berpuasa di bulan Sya'ban, saya yakin ketika masuk bulan Ramadan ringan, ya, karena sudah berpuasa sebelumnya. Beda kalau nggak berpuasa sama sekali, masuk bulan Sya'ban terasa berat. Gitu. Nah, ini faedahnya membiasakan. Sedikit lagi, yang ketiga, di samping persiapan agar kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan, di samping berdoa, yang kedua adalah membiasakan ibadah dari sejak sekarang. Ya, kita tahu ahkam hukum-hukum seputar Ramadan, adab ketika berpuasa apa saja, dari mulai makan sahur dianjurkan juga mentakhirkannya, jangan terlalu malam atau masih malam jam 2 makan sahur, ya, karena Nabi SAW menganjurkan untuk mentakhirkannya, mengakhirkan makan sahur, ya, dan dianjurkan dengan kurma. Nikmat sahurin mu'min at-tamr, kata Nabi SAW. Sebaik-baik makanan sahur orang mukmin adalah kurma juga. Dan inilah yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kita. Puasa ahli kita mereka nggak pakai sahur, kalau kita ada makan sahur, ya. La yazalun dalam hadis juga, di samping mengakhirkan mengakhirkan sahur, dianjurkan juga menyegerakan berbuka, ya. Demikian pula ada pada puasa lainnya kita perhatikan agar kita dapat menjaga puasa kita, ya. Termasuk juga bersedekah, memberi makan, berbuka orang yang berpuasa, itu dapatkan pahala orang yang berpuasa. Bisa di list, di jadwal hari ini siapa yang menyiapkan takjil, besok siapa, supaya semua dapat kebagian pahalanya. Yang kata Nabi SAW, siapa yang memberi makan, berbuka orang yang berpuasa, maka seperti orang yang berpuasa, tidak dikurangi sedikit pahalanya. Ya. Yang keempat, agar kita dapat memaksimalkan adalah, ya, kita tengok orang-orang terdahulu bagaimana mereka mengisi bulan Ramadan, ya. Orang-orang terdahulu mereka menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan berkali-kali. Ada yang setiap 3 hari sekali khotam, jadi sehari 10 juz, ya. Ada yang setiap sepekan sekali khotam, ya. Mereka ada punya istilah cara menghatamkan, bentuknya macam-macam. Ada istilah fahmi bisyauqin. Fahmi bisyauqin itu berarti dari Al-Fatihah sampai surat apa, nanti hari kedua surat apa, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah agar kita dapat maksimalkan bulan Ramadan, hadirkan perasaan boleh jadi bahwa Ramadan yang kita nanti akan masuki adalah Ramadan terakhir kita yang kita ternyata tidak berjumpa lagi, sehingga kita dapat maksimalkan. Karena kesempatan kita hidup di dunia tidak seperti orang dulu yang ratusan tahun hidupnya. Kalau kita 60-an, 70-an, kata Nabi SAW, a'mar ummati baina sittin ila sab'in. Rata-rata umur umatku kalau nggak 60-an, 70-an, waktu namanya juzulari. Dan ada yang melebihi itu. Tapi rata-rata nggak panjang sampai ratusan tahun. Beda dengan umat-umat terdahulu seperti zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh aja berdakwah selama 950 tahun. Dalam Al-Quran disebutkan di surah Al-Ankabut. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih. Sungguh kami telah mengutus Nuh ke tengah-tengah kaumnya, dia mendakwahi mereka selama 1000 kurang 50.
950 tahun. Orang ketika diberi usia seperti ini bisa banyak beribadah dan bisa tahu sejarah masa lalu dan lebih sahih sejarahnya. Dia tahu 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu dia hadir. Kalau sekarang ini zaman penjajah, ya, zaman kemerdekaan, setelahnya zaman mungkin Majapahit, zaman kebelakangnya lagi, ya, sampai 950 tahun. Sehingga di zaman Nabi Nuh kalau meninggal usianya 300-an tahun dianggap meninggal usia muda. Makanya ada ibu-ibu datang kepada Nabi Nuh alaihissalam ngeluh karena anaknya meninggal muda. Ditanya dalam usia berapa anak meninggal dunia? Kata Nabi Nuh, kata ibu-ibu itu dalam usia 300 tahun. Maka Nabi Nuh menghiburnya. Oh, nanti sepeninggal kita ada orang yang usianya cuma ya 60-70-an. Ya, setelah disampaikan demikian, kata ibu itu, kalau saya hidup di zaman itu, saya akan isi dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berada di zaman ini. Baik, saya kira ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam Ahad ini yang terbatas waktunya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan mungkin sebelum ditutup kalau ada yang ingin ditanyakan satu dua silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau kalau tidak ada sudah Isya terserah. Cukup Pak? Atau mau ditanya? Ada yang ditanya? Cukup ya? Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kita ke bulan Ramadan. Demikian pula dimudahkan kepada kita beramal saleh pada bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna wa taqabbala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.